क्योंकि उनके लिए मणिपुर हिंदुस्तान नहीं है। मैं मणिपुर के लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि मणिपुर फिर विकास की राह पर तेज गति से आगे बढ़े, उसमें कोई प्रयासों में कोई कसर नहीं रहेगी। पूरे देश में आप केरोसिन फेंक रहे हो, आपने मणिपुर में केरोसिन फेंकी और फिर चिंगारी लगा दी, अब आप हरियाणा में कर रहे हो, पूरे देश को आप जलाने में लगे हो। नॉर्थ ईस्ट की इन समस्याओं की कोई जननी है तो जननी एकमात्र कांग्रेस है। नॉर्थ ईस्ट के लोग इसके लिए जिम्मेवार नहीं हैं, इनकी ये राजनीति जिम्मेवार है। Halo Mirados, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Teguh Sofia di channel YouTube ini. Semoga Mirados semuanya dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kebaikan, keberkahan, serta kebahagiaan dalam menjalani hari ini dan juga hari-hari ke depan. Bagi Mirados yang sedang sakit, semoga segera diberikan kesembuhan. Bagi yang sedang ada ujian, semoga diberikan jalan kemudahan, jalan keluar. Dan bagi para pejuang nafkah, semoga diluaskan rezekinya, dilancarkan urusannya. Dan sekali lagi saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi Mirados yang menjalankan di tahun 2024 ini. Semoga diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita menjadi insan yang bertakwa. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Mirados, pada kesempatan kali ini agak berbeda temanya. Biasanya saya membahas berkaitan dengan Islam yang ada di India, tapi kali ini saya coba membahas di luar itu, yaitu terkait perpolitikan yang ada di India. Ya, jadi saya memandang Mirados ya, kenapa perpolitikan di India saya pikir dari beberapa aspek itu lebih baik daripada di Indonesia. Kok bisa? Yuk simak video berikut. Jadi video ini saya buat muncul karena ada keresahan dalam melihat perpolitikan yang ada di India, terkhusus ya ketika saya bandingkan dengan di India. Melihat dari pemilu 2014, 2019, 2024 ya. Terlepas pasangan yang saya dukung itu menang atau tidak, tapi saya berharap dengan video ini gitu ya, dapat menjadikan perpolitikan di Indonesia itu jauh lebih hidup, jauh lebih baik, dan setidaknya setara lah dengan yang ada di India. Saya bukan berarti mendukung perpolitikan misalnya Hinduisasi India ya, bukan itu yang saya ingin lihat gitu ya, tetapi bagaimana metode ataupun proses perpolitikan di India ini bisa berjalan dengan sangat, bisa dikatakan cukup sehat gitu ya, dalam dunia demokrasi dari beberapa aspek tertentu, khususnya dalam aspek ya yang nanti akan saya sampaikan Mirados. India dan Indonesia ini sama-sama negara berkembang, merdekanya juga nggak jauh ya, tahunnya 1945 dan 1947 ya, dan juga kita adalah negara demokratis. Cuman bedanya di sini Mirados ya, kalau di India ya, kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri, kepala negaranya adalah Presiden. Tetapi yang memang real menjalankan pemerintahan adalah Perdana Menteri, yang mana beliau ya, Perdana Menteri Narendra Modi itu dipilih itu berdasarkan ya keanggotaannya sebagai anggota parlemen ya, bukan dipilih langsung layaknya di Indonesia. Oh presiden, maka dipilih langsung calon presiden dan juga calon wakil presidennya. Enggak, itu kalau sistem di Indonesia kan sistem presidensial, kita disuruh memilih calon anggota DPR dan juga calon presiden dan wakil presiden. Nah, itu dibagi dua ya. Kalau di India langsung calon anggota parlemen ataupun anggota DPR-nya. Nah, siapa yang mayoritas nanti gitu ya, partai politik yang duduk di parlemen, maka dialah yang berhak untuk memilih siapa dari anggota parlemen yang sudah terpilih itu menjadi Perdana Menteri. Nah, ini juga dalam kasus ya Perdana Menteri Narendra Modi yang terpilih di tahun 2014 dan 2019, dan mungkin nanti 2024 akan mengajukan diri lagi Mirados. Oke, kita langsung ya pada poinnya Mirados ya. Kenapa saya anggap perpolitikan di India di beberapa aspek itu lebih baik daripada di Indonesia Mirados? Yang pertama adalah ruang debatnya Mirados ya. Jadi ruang debat ini seharusnya dilakukan di parlemen. Nah, kalau mungkin Mirados lihat ya, perdebatan itu bisa terjadi antara anggota parlemen yaitu Asaduddin Owaisi dengan bahkan seorang Perdana Menteri India sekalipun, yaitu Narendra Modi. Karena memang Narendra Modi adalah aslinya merupakan anggota parlemen terpilih, dan karena dia dipilih oleh partainya untuk menjadi Perdana Menteri ya,
ya, sehingga dia menjadi Perdana Menteri, tetapi ya fungsinya sebagai anggota parlemen itu masih melekat, sehingga bisa terjadi perdebatan di parlemen itu sendiri antara seorang anggota DPR biasa dengan seorang Perdana Menteri. Nah, ini yang tidak terjadi di Indonesia ketika anggota DPR gitu ya ingin berdebat dengan presiden. Nah, ini tidak jarang banget terjadi. Ya, justru perdebatan yang sengit terjadi kalau di Indonesia di mana? Di media sosial misalnya, di pemberitaan, ataupun stasiun televisi yang menyediakan ruang perdebatan. Contoh dulu tuh seperti yang namanya ILC, Indonesian Lawyer Clubs ya. Tetapi di situ pun juga presiden tidak bisa istilahnya tuh diundang ataupun diajak berdebat langsung. Sehingga menurut saya sangat berbeda ya gaya retorika Narendra Modi sebagai Perdana Menteri India gitu ya, dengan Presiden Jokowi yang juga sebenarnya memiliki level yang sama gitu ya, level yang sama, yaitu sebagai kepala pemerintahan. Nah, inilah yang saya bisa katakan cukup menjadi gap yang cukup besar ya. Kenapa perpolitikan di India itu menjadi jauh lebih hidup, jauh lebih baik, karena di situ kepala negara kepala pemerintahan sekalipun bisa berdebat dengan anggota DPR langsung di parlemen, bukan di stasiun TV, bukan di sebuah seminar ataupun konferensi gitu ya, ataupun hanya melalui yang namanya statement-statement yang dikembangkan oleh media-media website ataupun media-media cetak gitu ya. Jadi ini yang menjadi sangat penting ya, apalagi kalau di Indonesia ya ada yang matikan mic misalnya ketua DPR-nya. Nah, ini kan sangat kita sayangkan ya, sangat berbeda dengan dinamika perdebatan yang ada di India. Nah, faktor yang kedua yang menjadikan perpolitikan di India itu lebih hidup daripada di Indonesia adalah konsistensi partai oposisi, Merdos. Kita tahu partai politik yang ada di India saat ini adalah Partai Hindu Nasionalis (BJP) ya, yang mana di situ ada Amit Shah dan Narendra Modi sebagai pemimpinnya. Lalu ada Partai Kongres ya sebagai oposisi, yang mana di situ didalangi ataupun diketuai oleh Rahul Gandhi dan Sonia Gandhi, Merdos ya. Oposisi di partai India nggak ada sejarahnya akhirnya itu gabung ke incumbent gitu ya. Karena apa? Karena memang perbedaan ideologi yang sudah benar-benar sangat jauh. Itu yang pertama. Perbedaan isu yang diperjuangkan juga beda jauh. Kalau partai BJP kan jelas ingin menjadikan India menjadi negara Hindutva ataupun negara Hindu gitu ya, dilawan oleh Partai Kongres yang ingin menjadikan India tetap menjadi negara sekularis sebagaimana yang sudah ditetapkan ketika mereka baru merdeka. Nah, ini saja sudah terjadi perbedaan yang sangat jauh gitu ya antara dua ideologi partai partai politik ini. Sehingga apa, Merdos ya? Inilah yang menjadi pembeda gitu ya. Akhirnya oposisi ya tidak pernah bisa bercampur ibarat air dan minyak gitu ya, ibarat air dan minyak. Nah, sayangnya di Indonesia, Merdos ya, kadang partai itu tumpang tindih ya ideologinya, nasionalis, Pancasilais ya. Ada juga yang Islam ya, ada juga Islam yang demokrat, Islam yang nasionalis. Nah, beda lagi kan kalau di India kan ada partai Islam yang namanya AIMIM ya, All Indian Ittihadul Muslim, yang diketuai oleh Asaduddin Owaisi. Nah, ini otomatis kan apa? Menentang Hindutva ya, dan otomatis lebih dekat kepada Kongres. Pernah mereka melakukan yang namanya koalisi. Nah, di Indonesia karena bisa dikatakan ideologi yang tidak terlalu jauh berbeda ya, dan juga tidak konsistennya pendirian dari partai ya oposisi menjadikan mereka akhirnya semakin lemah. Dan bahkan ya sampai sekarang siapa sebutkan tokoh oposisi yang kuat yang ada di Indonesia? Sebelumnya mungkin katakanlah Demokrat ya ataupun PKS, seberapa kuat sih istilahnya mereka itu memberikan suara untuk menentang ya pemerintahan Jokowi misalnya. Yang baru terdengar tuh ya ketika ya kemarin ya terjadi yang namanya perdebatan ya capres gitu ya, ketika Anies Baswedan bersama Muhaimin dan juga mungkin ya Ganjar Mahfud ya melawan yang namanya Prabowo Gibran. Nah, baru di situ terlihat, tapi sebelum-sebelumnya mana gitu, nggak terlalu ngefek ya dari peran oposisi. Yang ketiga, Merdos, yang membuat lebih parah lagi adalah incumbent yang suka merangkul gitu, incumbent yang suka bagi-bagi kue. Ketika sudah tahu itu ada oposisinya ditambah lagi lemah, nggak terlalu banyak suaranya, nggak terlalu banyak melawan pemerintah. Lalu dari partai incumbent ini ingin mencoba merangkul, ayo gabung aja sudah ke sini, nggak usah jadi oposisi ya. Katakanlah sebelumnya ada di situ PAN gitu ya, entah di situ juga ada Golkar ya. Dan sekarang pun yang cukup ramai adalah Demokrat dengan AHY bergabung ke barisan Prabowo, yang mana sebelumnya mungkin kekecewaan ya, nggak jadi wakil presiden gitu ya. Tapi dengan dirangkulnya ini ya membuat
perpolitikan di Indonesia semakin nggak terlalu jelas gitu, mana yang benar-benar oposisi konsisten, mana oposisi yang memang mohon maaf ya transaksional gitu ya. Kita tahu ya dalam politik nggak ada teman yang abadi kecuali kepentingan yang abadi gitu ya. Nah ini yang membuat bingung ya. Di India nggak ada istilah yang namanya hampir sulit ya. BJP akan merangkul Kongres itu hampir sulit, Medos. Kecuali mungkin partai-partai daerah itu masih ada yang kepincut gitu ya. Ya entah itu dengan pertimbangan politik tertentu. Tetapi partai-partai besar ataupun oposisi besar itu bisa dikatakan ya haram lah hukumnya lah gitu ya bergabung dengan partai incumbent. Tapi yang terjadi di Indonesia ini ya seperti ini. Karena memang ada pemikiran ya partai politik incumbent ataupun yang berkuasa ini ingin merangkul semua ya tentu agar kekuatan mereka semakin bertambah, dan ya dari situ juga ya partai-partai yang sebelum oposisi bisa mendapatkan keuntungan ya jabatan, uang, kekuasaan, pengaruh gitu ya, dan untuk membesarkan partai mereka sendiri. Dan akhirnya apa yang terjadi? Ya nomor 4 ya, perpolitikan di Indonesia terlalu transaksional gitu ya. Dimana ya yang incumbent ataupun yang berkuasa merangkul oposisi, yang oposisi terlalu lemah gitu ya, akhirnya tidak konsisten, akhirnya ya tergoda juga untuk bergabung di partai politik ya, yang mana menjadi musuh mereka sebelumnya, kan menjadi aneh gitu ya. Nah efeknya apa Mas Agus? Efeknya apa ya? Efeknya ya nanti presiden misalnya ya katakanlah presiden ya Prabowo lah ya kelak ya, yang akan bagi-bagi kekuasaan gitu kepada partai-partai politik tersebut. Pertanyaannya, apakah ya yang diusung oleh partai politik tersebut untuk duduk di menteri-menteri ataupun jabatan strategis mereka orang yang profesional? Nah, jawabannya belum tentu, Meros ya, belum tentu orang yang profesional. Ketika orang yang belum profesional, apakah akan mengeluarkan kebijakan yang efektif dan profesional juga? Ya, otomatis juga belum tentu efektif dan juga profesional gitu ya kebijakan yang dikeluarkan, sehingga apa akhirnya kadang ada kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan harapan dan hati nurani rakyat gitu ya. Dan bahkan ya kebijakan yang dikeluarkan oleh menteri ya yang berasal dari partai tertentu, yang mana dia menjadi ketua partai dan akhirnya menjadi menteri, akhirnya apa akhirnya kebijakannya tuh dicari yang populis, yang ya untuk mencari suara gitu ya, sambil menyelam minum air ketika dia menjabat ya, sambil juga mencoba mempopulerkan partai politiknya gitu. Ya kalau terlalu terang-terangan juga nggak baik gitu ya. Sebenarnya kalau kita kerja bagus gitu ya sebagai seorang menteri, ya orang otomatis akan milih kita gitu. Termasuk juga yang namanya partai politik. Tapi kalau sampai di situ terlalu dengung-dengungkan, terlalu mencolok gitu ya, memanfaatkan yang namanya fasilitas negara untuk berpolitik gitu ya dari partai politik itu. Nah ini yang kita sangat sayangkan gitu ya. Sangat sayangkan. Oke, Merdos. Jadi kurang lebih inilah ya sedikit unek-unek saya kenapa perpolitikan di India itu somehow itu kadang lebih baik daripada di Indonesia. Tetapi nanti agar lebih berimbang saya juga akan sampaikan ya apa sih tantangan berat ya, walaupun politiknya sudah bagus, sudah dinamis, tapi tentu saja India ya ada saja tantangan yang harus mereka hadapi. Semoga nanti saya bisa buatkan di video selanjutnya. Oke, Merdos, terima kasih sudah menonton dan mendengarkan unek-unek ini. Semoga bisa menjadi pembelajaran dan mengedukasi untuk perpolitikan di Indonesia sebagai negara demokratis menjadi lebih baik. Buat syukur ya, Pirmilengge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Agus Sofia dari Kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Dadah, Merdos. Allah Hafiz.